Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haidir Ali dengan NIM 25030360414. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Archaea. Jadi, apa sih yang dimaksud Archaea? Kita bisa lihat pada infografis di samping. Jadi, Archaea merupakan suatu mikroorganisme bersel tunggal yang dimana termasuk dalam kelompok prokaryotik, yang artinya Archaea ini tidak memiliki inti sel sejati dan struktur selnya relatif sederhana. Meskipun demikian, Archaea ini secara genetik dan molekulernya memiliki beberapa kesamaan nih dengan organisme eukariotik. Dalam sistem klasifikasi, kehidupan di bumi ini dibagi menjadi 3 domain utama, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Archaea dan bakteri sama-sama termasuk dalam organisme prokaryotik yang dimana keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar nih pada struktur genetik dan biokimianya. Bahkan secara evolusi, Archaea ini dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat dengan organisme eukarya dibandingkan dengan bakteria. Selain itu, banyak spesies Archaea yang mampu hidup pada lingkungan ekstrim seperti suhu yang sangat tinggi, kadar garam yang tinggi, dan lingkungan yang sangat asam atau basa. Oleh karena itu nih, Archaea ini disebut sebagai organisme ekstremofil. Kemudian ada karakter dan struktur sel Archaea. Archaea ini memiliki beberapa ciri khas struktur sel yang membedakannya dari bakteri nih. Pertama, membran sel Archaea tersusun dari lipid ether linked yang berbeda dengan membran sel bakteri dan eukariot yang menggunakan ikatan ester. Struktur ini membuat membran Archaea lebih stabil sehingga mampu bertahan pada lingkungan yang ekstrim. Kedua, dinding sel Archaea tidak mengandung peptidoglycan yang biasanya ditemukan pada bakteri, dan perbedaan ini menjadi salah satu ciri penting dalam membedakan Archaea dari bakteri. Selain itu, Archaea ini memiliki berbagai bentuk sel seperti yang pertama ada bentuk kokus. Kokus artinya berbentuk bulat. Kemudian ada bacillus yang artinya berbentuk batang. Dan terdapat juga yang berbentuk filamen atau terbentuk dalam seperti benang-benang. Pada struktur genetiknya, Archaea ini memiliki DNA berbentuk sirkular dan ribosomnya seperti ribosom seperti pada organisme prokaryotik lainnya. Namun, dalam proses transkripsinya dan translasi, sistem yang dimiliki Archaea memiliki kemiripan dengan organisme eukaryotik. Hal ini menunjukkan bahwa Archaea memiliki posisi yang penting dalam memahami evolusi kehidupan di bumi. Kemudian, bagaimana sih Archaea berkembang biak? Jadi, Archaea itu berkembang biak secara aseksual, yaitu tanpa memerlukan pasangan dan tidak melalui proses meiosis. Terdapat beberapa mekanisme reproduksi pada Archaea, yaitu yang pertama ada pembelahan biner atau binary fission, seperti pada gambar di samping. Nah, proses ini merupakan cara reproduksi yang paling umum. Pada proses ini, satu sel induk akan mereplikasikan DNA. Kemudian, sel akan memanjang dan akhirnya membelah menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Kemudian, yang kedua ada tunas atau budding. Jadi, pada metode ini, sel induk membentuk tonjolan kecil yang disebut tunas. Tonjolan tersebut akan menerima materi genetik, tumbuh dan akhirnya terlepas menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga, ada fragmentasi. Pada Archaea yang berbentuk filamen, bagian dari sel dapat terputus menjadi beberapa fragmen. Setiap fragmennya kemudian dapat tumbuh menjadi organisme yang baru dan lengkap. Nah, tadilah penjelasan bagaimana caranya Archaea itu berkembang biak nih teman-teman. Kemudian, bagaimana sih proses metabolisme Archaea untuk mendapatkan suatu energi? Jadi, Archaea ini memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh energi melalui proses metabolisme, teman-teman. Energi tersebut dihasilkan melalui reaksi oksidasi dan reduksi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP untuk menjalankan aktivitas sel. Jadi, adapun beberapa jenis metabolisme pada Archaea, antara lain yang pertama yaitu ada metanogenesis.
Jadi, metanogenesis ini merupakan proses pembentukan gas metana dari karbon dioksida dan hidrogen pada kondisi tanpa oksigen. Nah, proses ini hanya ditemukan pada kelompok arkea yang disebut metanogen. Kemudian yang kedua ada apa sih? Yang kedua ini ada metabolisme halofilik. Jadi beberapa arkea itu hidup di lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi nih teman-teman, seperti danau garam. Nah, organisme inilah yang disebut dengan halofilik. Kemudian cara yang ketiga yaitu ada chemolitotrofi. Nah, sebagian arkea memperoleh energi dengan mengoksidasi senyawa anorganik seperti sulfur dan hidrogen. Kemudian yang keempat ada arkea termofilik. Nah, kelompok ini mampu hidup pada lingkungan bersuhu yang sangat tinggi, seperti mata air panas dan ventilasi hidrotermal di dasar laut. Nah, itulah bagaimana caranya arkea melakukan metabolisme untuk mendapatkan suatu energi, teman-teman. Dan yang terakhir, dampak negatif dan dampak positif pada arkea. Yang pertama, kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu ya. Jadi, arkea juga memiliki berbagai manfaat bagi manusia dan lingkungan. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai produksi biogas. Nah, arkea metanogen dapat menghasilkan gas metana. Melalui proses metanogenesis, gas metana ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, misalnya untuk memasak atau menghasilkan listrik. Selain itu, arkea juga memiliki beberapa peran dalam sistem pencernaan hewan rumanesia, seperti sapi, kambing, dan domba. Di dalam rumen, arkea membantu mengonsumsi hidrogen yang dihasilkan oleh mikroorganisme lain sehingga proses fermentasi makanan dapat berlangsung lebih efisien. Nah, arkea juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem nih teman-teman, terutama dalam siklus karbon di alam. Kemudian, ada pun dampak negatif dari arkea. Yang pertama, meskipun sebagian besar arkea tidak bersifat patogen, beberapa peneliti menunjukkan bahwa keberadaan arkea ini dapat berkontribusi pada beberapa gangguan kesehatan dan lingkungan. Salah satunya adalah penyakit periodontal atau penyakit gusi, teman-teman. Arkea metanogen dapat mendukung pertumbuhan bakteri patogen di dalam plak gigi sehingga memperparah peradangan pada gusi. Selain itu, pertumbuhan arkea yang berlebihan di dalam sistem pencernaan dapat menyebabkan kondisi yang disebut intestinal metanogen overwork yang berkaitan dengan gangguan pencernaan seperti kembung dan konstipasi. Kemudian dari sisi lingkungan, arkea metanogen juga berkontribusi terhadap emisi gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang berperan dalam pemanasan global nih teman-teman. Tak terasa, sampailah kita sudah di ujung video pembelajaran tentang arkea pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.